Lingkungan biasanya diartikan sebagai sesuatu yang ada di sekeliling kehidupan atau organisme. Lingkungan adalah kumpulan dari segala sesuatu yang membentuk kondisi dan akan mempengaruhi secara langsung maupun tidak langsung, baik kepada kehidupan dalam bentuk individual maupun komunitas pada tempat tertentu. Masalah pencemaran merupakan suatu masalah yang sangat populer, banyak dibahas oleh kalangan masyarakat di seluruh permukaan bumi kita ini. Masalah pencemaran merupakan suatu masalah yang sangat perlu mendapat penanganan secara serius oleh semua pihak untuk dapat menanggulangi akibat buruk terjadi karena pencemaran. Bahkan sedapat mungkin untuk dapat mencegah jangan sampai terjadi pencemaran lingkungan. Pencemaran lingkungan terjadi bila ada materi dalam lingkungan hidup mengalami perubahan sehingga keseimbangan dalam struktur maupun fungsinya terganggu. Ketidakseimbangan struktur dan fungsi daur materi terjadi karena proses alam atau juga karena perbuatan manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mengobservasikan tentang pencemaran lingkungan dengan dosen Tian Monitor Pajarsari Esos FSI. Jurusan Ilmu Administrasi Negara. Ilmu Kealaman Dasar. Perkuliahan SDIA Satya Negara Palembang. Mbak boleh minta waktunya sebentar? Dengan Mbak siapa? Dengan Mbak Zila. Oke, dengan Mbak Zila, kalau boleh tahu bagaimana pendapat Mbak tentang pencemaran air dari lingkungan ini? Kalau menurut Mbak sih, kalau pencemaran air itu kan sangat mengganggu ya dalam kehidupan kita. Terutama kan air itu kan mengalir. Nah, kalau seandainya kita membuang sampah di sembarang tempat, pasti akan mengalami kerusakan pada air kan. Makanya kita sebagai manusia harus menjaga lingkungan, terutama air, karena air merupakan sumber kehidupan bagi tubuh kita. Apa penyebab dari pencemaran air tersebut? Misalnya pencemaran air itu kalau seseorang manusia itu kan membuang sampah sembarangan, apalagi di sungai, kan ada sungai ya. Nah, di sungai ini misalnya orang-orang masyarakat itu membuang sampah di sungai, otomatis itu airnya kan kotor. Nah, sedangkan air di sungai itu termasuk untuk kehidupan manusia. Ada yang mandi di sungai, walaupun airnya mengalir tapi tetap harus kita jaga. Pencemaran lingkungan tersebut gimana? Kalau akibatnya ya pastinya akan merugikan kehidupan manusia. Dan air yang kotor itu kan pasti tidak bisa kita gunakan kan. Nah, makanya akibatnya kalau seandainya kita mandi air kotor, bekas sampah, otomatis akan mengganggu kesehatan kita, misalnya kena kulit, apalagi dan banyak lain sebagainya yang bisa mengganggu kehidupan manusia. Bagaimana solusi dari pencemaran air dalam lingkungan ini, Mbak? Nah, solusinya itu ya kita harus menjaga kebersihan ya, menjaga kebersihan, karena kebersihan itu kan sebagian dari iman. Buanglah sampah pada tempatnya, dan jangan sampai buang sampah di sungai. Terima kasih kepada Mbak Zila yang telah memberikan pendapatnya tentang pencemaran air. Atas kembali ke aktivitasnya kembali. Terima kasih.
untuk polusi terbesar di kawasan Asia Tenggara. Nah, tentunya akan hal ini kita merasakan dampaknya tentang pencemaran udara ini, baik yang kita rasakan dari polusi sepeda motor, dari polusi mobil, atau dari asap pabrik. Kita rasakan ya seperti ini. Udara yang kita hirup ini udah tidak seperti dulu lagi. Apa akibat dari itu? Nah, kalau akibatnya kita seperti yang bilang tadi, mungkin saya rasa akibat umumnya ya salah satunya itu ya dari asap kendaraan bermotor, asap mobil, atau asap dari pabrik-pabrik. Bagaimana solusi Mbak untuk pencemaran udara tersebut? Kalau solusi bagi saya sendiri ya, mungkin kalau untuk secara bagian besar nih, mungkin itu nggak bisa. Tapi kalau saya pribadi nih, meminimalisir pencemaran udara ini, pastinya dengan menggunakan bahan-bahan yang ramah lingkungan, atau misalnya kalau kita bepergian selagi bisa menggunakan sepeda atau berjalan kaki lah nanti dijangkau, ada apa baiknya kalau kita tidak bisa menggunakan kendaraan bermotor atau melakukan penanaman pohon seperti rehabilitasi. Pastinya berguna juga untuk diri kita dan berguna juga untuk alam. Pastinya solusi seperti itu. Baik Mbak, terima kasih yang mana telah meluangkan waktunya. Sebentar untuk mengonservasi tentang pencemaran udara di lingkungan ini, dan silakan melanjutkan aktivitasnya. Ya. Nah, siap. Baik Bapak, bagaimana menurut Bapak pencemaran suara di lingkungan Anda? Kita kan sebagai makhluk hidup mempunyai indera telinga ya kan, untuk mendengar suara-suara di sekitar. Nah, bagaimana maksud pencemaran suara ini? Maksudnya ini debit volume yang berlebihan sehingga tidak enak didengar oleh telinga. Misalnya kita punya tetangga nih, tetangga ini nyetel remix kuat-kuat. Anda tahu remix kan DJ itu? Nah, bayangkan hari lagi panas-panasnya, siang belum makan, pokoknya gerah banget, disetelin lagu volume 100. Kira-kira sopan nggak? Tidak. Jadi pencemaran suara itu lebih ke kurangnya attitude bermasyarakat. Bagaimana cara mencegahnya Bapak? Kalau untuk mencegah, kita tidak bisa mencegahnya karena kita kan nanti kita cegah nih. Jadi dia beralasan, saya punya hak masing-masing menjalani kehidupan, urus saja hidupnya sendiri. Tapi kita lebih ke menghimbau, lebih ke menasehati. Misal nih, Rio, tolong musiknya itu dikecilkan karena tetangga kita lagi sakit. Misalnya ada dia pakai motor Vertik itu knalpotnya racing. Kalau knalpot racing kan itu debit volumenya itu liwat dari 3SH itu risik. Dalam arti kata kan, misal nih seandainya ada orang yang meninggal, terus ya aku itu lewat nyerompong bret, apakah sopan? Tidak. Nah, tidak sopan. Itu juga contoh pencemaran suara dalam kehidupan sehari-hari. Balik ke yang tadi, kita tidak bisa mencegahnya, cuma bisa menghimbau. Begitu saja Pak. Baik, terima kasih atas waktunya Pak. Terima kasih. Silakan melakukan aktivitas seperti biasa. Saya mau lanjut kerja dulu. Oke? Baik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Permisi, dengan Bapak siapa? Nama saya Peter Ramadan. Ada yang bisa dibantu? Oke Pak, saya ingin bertanya, Ya boleh Pak. bagaimana penyemaran tanah pada lingkungan? Oke. Bagaimana pencemaran tanah pada lingkungan ya? Ya. Oke. Dalam lingkungan tentunya kita memerlukan yaitu tanah, hutan, dan juga air. Nah, pencemaran pada tanah bisa kita contohkan, misal nih ada PT itu limbahnya diasumsikan ke tanah, jadi tanah itu tidak subur.
Bisa juga hal yang sesimpel mungkin itu seperti ini. Pembuangan sampah secara sembarangan. Bagaimana efeknya? Efek yang diberikan ini aroma yang tidak sedap pertama. Oke. Yang kedua, tumbuhan kalian bisa lihat tumbuhan yang ini pada mati semua. Dikarenakan apa? Dikarenakan di sini sampah ini mengandung kuman-kuman yang tidak baik untuk tanah. Ya, kurang lebih seperti itu, Pak. Baik Pak, bagaimana cara mengatasinya? Kalau untuk mengatasi masalah yang poin pertama kan tentang sampah itu mencemar lingkungan pada tanah, kita tidak bisa gimana ya mengatasinya itu, paling tidak kita hanya bisa menghimbau. Kita tidak bisa, misalnya gini nih, ada temanmu misalnya Ilham membuang sampah, pasti kalau Haji tegur pasti dia bilang hak saya punya hak sendiri, terus apa urusan untuk Anda. Nah, Haji pasti lebih ke menegur, bener nggak? Tidak bisa mengekang karena dia punya hak. Tapi untuk menghimbaunya yang lebih penting lagi, kita bisa menggunakan peraturan daerah. Biasanya peraturan daerah itu ada yang menghimbau untuk tidak membuang sampah. Namun sayangnya tidak berlaku untuk daerah-daerah seperti kita, daerah-daerah terat, istilahnya itu daerah terpencil. Ya, jadi mengatasinya untuk di daerah seperti kita ini kita atasi dengan cara menghimbau. Kalau nggak menghimbau, kita bisa bersihkan biar dia sadar diri. Kita aja. Iya Pak, terima kasih atas penjelasannya. Ya, sama-sama. Ya, video dari saya Rizky Haji Pratama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, itu tadi observasi dari berbagai tempat dan lingkungan yang berbeda-beda. Sekian dari kelompok 3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.